Halo semuanya, selamat malam. Aku bakal undang pembicara kita hari ini ya. Halo Jos, Halo Nabil, gimana kabarnya hari ini? habis main sama kucing. Habis main sama kucing. Jadi gimana Iya, kabarnya hari ini? kabarnya santai hari ini, cukup Oke. enjoy sih. Di beberapa waktu kemarin kan selama bulan 2022 cukup padat, jadi di 2023 nih minggu-minggu awal cukup padat. Ketika punya weekend itu ya cukup menyenangkan. Oke, good. Oke, teman-teman, kita mungkin sapa dulu yang udah join ya, Josh ya. Iya, Oke, oke, halo. Oh, ada Leo, halo. Ada Bulala juga. Halo Bulala. Oke, ada Kauca juga, ada Evelyn, itu ada ada Sekuya juga. anak-anak anak-anak komunitas. Oh, oke, Ini oke. pertama kali kita bikin event bareng untuk ada di apa namanya di satu live bareng setelah 2018 kayaknya. Terakhir kita di 2018 Nabil waktu acara di Surabaya itu kita pernah sepanggung. Terus kayaknya itu udah nggak pernah. Nah ini kita baru pertama kali untuk bareng lagi sih ngobrol. Waktu itu sepanggung ya. Kalau IG Live baru kali ini ya. Baru kali ini. Ya. Oh, syukurlah. Baru berani keluar kandang soalnya. Oh gitu ya. Bagus dong. Iya, iya jujur dikit lah. Iya. Oke, teman-teman hari ini kita bakal bahas tentang bukunya Joshua yang akan dipublikasi segera. Judulnya What Really Matters. Mungkin beberapa dari kalian juga udah tahu ya, karena Joshua beberapa kali ngepost itu. Gitu. Em, Nanti di akhir dari materi ada sesi Q&A. Nanti aku bakal bacain beberapa pertanyaan ya Jos ya, dari yang pertanyaan yang udah masuk, karena aku sempat masukin ke story juga gitu. Jadi open question. Di tempat kamu juga Ya, kalau nggak salah pernah ada open question kan ya? ada. Oke. Jadi nanti waktu sesi Q&A, kalau ada yang mau nanya, boleh kasih komen aja langsung di IG Live ini. Kalau nggak nanti aku bakal bacain juga gitu dari yang kemarin udah eh, pertanyaan yang udah terkumpul. Oke. Oke. Oke, mungkin aku mulai dulu ya Jos ya. Ya. Kapan sih pertama kali ide dari buku ini tuh muncul? Kapan pertama kali ide dari buku muncul? Jadi, ya campaign pertamanya sih kalau dibilang muncul di tahun 2020, bulan Maret. Itu ketika aku punya satu turning point pada saat itu sih, Nabil. Jadi pada saat itu, kau paling memahami aku. Jadi kalau teman-teman pasti udah tahu Nabila siapa gitu. Jadi Nabila orang yang paling memahami aku dalam perjalanan aku juga. Dari aku yang dulu masih anak-anak banget sampai mungkin di masa saat ini. Jadi menurut aku mengupas buku What Really Matters bersama dengan Nabil itu adalah satu momen yang cukup tepat karena dia yang tahu perjalanannya. Nah kalau ditanya tadi tentang bagaimana buku itu bisa muncul, dulu aku belajar menulis journaling. Nabil juga tahu gimana aku yang nggak suka menulis sampai belajar menulis. Tapi akhirnya pada saat di tahun 2020 bulan Maret itu aku punya dream board dan dream board yang aku buat itu sudah tercapai. uh, Ketika semua sudah tercapai, aku melihat apakah aku perlu membuat sebuah mimpi lagi yang lebih tinggi. Dan ketika aku coba untuk ngebuat, yang terjadi adalah aku malah jadi frustasi. Kenapa? Karena ternyata hidup ini berasa jadi kayak perlombaan. Aku berlomba sama diriku sendiri, tapi jadi terus berlomba dan aku lupa bahwa sebenarnya apa sih yang benar-benar menjadi esensial dalam kehidupan yang membuat kita tuh bisa bahagia dan menikmati kehidupan di masa kini. Gimana kalau misalnya sebelum aku mencapai goalku berikutnya, aku udah selesai waktunya di bumi. Gitu. Jadi dari momen-momen seperti itu,
Dan aku juga ngebaca di pengkhotbah di mana pada akhirnya semua sia-sia, apa yang kita lakukan sebagus apapun yang kita buat pada akhirnya juga akan selesai. Dampak kita kepada orang lain juga akan selesai. Um, Hidup kita akan selesai, bisnis kita yang mau sebesar apapun juga bakal selesai. Jadi semua bakal selesai, lalu artinya kan semua bakal sia-sia tuh. Jadi apa yang benar-benar berarti? Aku spend kira-kira 2 minggu pada saat itu untuk menemukan campaign itu, sampai akhirnya aku melihat bahwa memang untuk menghidupi apa yang benar-benar matters untuk seorang Joshua itu nggak selalu harus dari apa yang terlihat bagus di luar, dari semua mimpi-mimpi besar yang mau dicapai, tapi apa yang membuat Joshua bahagia di dalam kesehariannya aja gitu. Jadi itu awal mulanya sih, sampai akhirnya aku mikir bahwa aku juga pengen untuk mempunyai sebuah legacy yang bisa aku share kepada orang-orang, Nabil. Oke, legacy ya. Oke. Kenapa milih buku? Selama 2000 tahun uh, kita kita tercatat di dalam sejarah manusia yang ada, dan sebelumnya kan ada lagi dari sebelum 2000 tahun itu. Yang aku lihat adalah kitab-kitab karya tulisan itu yang selalu dibawa sampai saat masa ke depan. Kita bisa lupa tentang perubahan teknologi, bahkan perkembangan zaman bisa dihapus. Aku pelajarin bahwa di dalam beberapa ratus tahun sebelumnya kita sebenarnya sudah menginjak perkembangan zaman yang lebih maju, tapi itu dihapus oleh sejarah. Tapi yang kita tahu bahwa ada tuh kitab-kitab yang kita pegang, ya pelajaran-pelajaran yang kita pegang, usia ratusan tahun, ada yang usia ribuan tahun, tapi itu masih terus ada. Jadi aku ngeliat bahwa kalau legasinya sifatnya yang mungkin kita membantu orang sekitar kita, menurut aku tuh perlu, tapi bisnis yang besar itu juga oke. Tapi menurut aku ketika perkembangan sebuah teknologi pemikiran tuh bisa terus berkembang maju, yang namanya kebijaksanaan dalam sebuah buku itu masih dapat relevan sampai saat ini. Ya itu sudah proven, karena kayak misalnya contoh kita baca kayak kitab suci, ya kita baca ada Al-Quran, ada Alkitab, dan kitab-kitab lainnya. Itu usianya sampai ratusan tahun dan itu masih relevan sampai saat ini. Jadi aku percaya bahwa sebenarnya kebijaksanaan itu yang bisa kita turunkan untuk kita bagaimana menjadi manusia yang lebih baik. Kebetulan itu juga interest yang aku punya terkait dengan buku What Really Matters. Oke. Ada nggak ya pesan atau cerita secara khusus yang akhirnya mendorong? Jadi kan tadi udah diceritain gitu ya dari awal, dari yang nggak suka nulis gitu sampai akhirnya punya interest atau kesukaan terhadap menulis. Tapi ada nggak sih cerita yang secara khusus itu akhirnya memberikan energi atau dorongan untuk buku ini tuh selesai atau dibuat gitu? Aku punya beberapa figur ya yang di luar yang aku suka lihat. Jadi figur-figur aku yang aku lihat di luar yang usianya ada yang sudah lebih tua, ada yang usia yang masih muda gitu. Di dalam perjalanan mereka seperti Nabil tahu juga, dalam 10 tahun aku berkarir, mungkin udah 20 profesi lebih yang aku udah pernah coba. Karena aku cukup eksploratif, jadi senang banget tuh mencoba hal-hal baru. Nah, figur-figur yang aku sukain itu, yang aku lihat example-nya, mereka juga sering mencoba eksplorasi hal-hal baru, tapi tetap di dalam prosesnya itu aku suka terkagum ketika mereka mengeluarkan sebuah buku. Karena di sana tuh mereka menuangkan isi pemikiran mereka. Bahkan dari salah satu figur yang aku juga panuti, dia menceritakan nih cerita pada saat dia membuat bukunya, dia perlu sampai punya satu hiding place sendiri di dalam perjalanan dia cuti 2 bulan khusus untuk dia menulis seperti itu. Jadi di sana dia tuangkan isi pemikiran dia dalam perjalanan dia. Dan aku melihat juga buku itu juga dapat berbicara kepada berbagai macam generasi yang pada akhirnya juga kita akan kembali belajar kepada buku. Itu sih kenapa aku juga jadi pengen mencoba untuk menulis buku. Sekalipun sebenarnya kalau bilang baca buku, aku pun juga nggak kalau bisa dibilang sekarang mungkin terhitung jari buku yang selesai yang aku baca gitu ya. Tapi aku sering membaca kalau let's say kayak perkembangan zaman tentang tren di marketing itu bisa dibilang aku baca banyak di situ. Tapi kalau buku-buku yang sifatnya buku tebal gitu aku juga nggak bisa.
Makanya kalau di What Really Matters itu juga isinya itu bukan yang sifatnya kayak banyak banget tulisannya, tapi langsung ke inti-inti sarinya. Oke. Kalau tadi kan kita udah bahas ya, apa yang melatar belakangi, apa yang mendorong gitu. Dan tadi kayaknya aku sempat highlight juga legacy. Dan mungkin nanti kita bakal bahas tentang itu ya. Sekarang kita coba masuk ke bagian prosesnya gitu. Gimana sih, gimana proses buku ini ditulis sampai dia akhirnya selesai? Jangan jawab nulis aja ya, Jos. Oh ya, gimana prosesnya? Jadi sejak 2018 itu aku udah rajin untuk menulis tentang journaling ya. Itu Nabil yang ngajarin aku juga tentang menulis. Jadi di 2018 dulu sebelumnya kan aku malas banget tuh nulis, tapi akhirnya aku jadi senang nulis. Nah sejak 2018 aku tuh rajin banget untuk menulis pelajaran kehidupan yang aku dapatkan. 2017 itu awal mulanya agensi kita ya itu ada, dan di 2018 aku mulai nulis tentang pelajaran-pelajaran hidupnya. Ternyata banyak banget yang dipelajarin, baik ketika di dalam hari yang berat itu aku juga tulis pelajarannya apa, di dalam hari yang baik aku juga tulis pelajarannya apa. Ketika aku ketemu orang yang lebih punya wawasan lebih besar daripada aku pada saat itu, aku juga memproses kembali apa yang dia katakan, aku tulis juga pelajarannya apa. Sehingga kalau ditanya proses dari mana, mungkin dari 2018 itu sudah dimulai gitu. Jadi ketika aku memulai untuk membukukannya itu di tahun 2020 itu pada saat lagi di Bali pada saat itu. Aku coba ambil waktu untuk menulis. Tadinya aku mencoba menulis dengan proses yang sifatnya cerita, tapi akhirnya nggak jadi. Nah itu udah cukup panjang sih. Nah teman-teman yang pengen tahu tuh seperti apa hasilnya, akhirnya aku ubah itu menjadi bentuknya artikel, ada di Great Mind. Jadi kalau pada teman-teman mau lihat di Great Mind itu udah ada juga cerita tentang untuk apa hidup. Itu sebenarnya bagian daripada buku-buku yang tadi aku pengen buat sifatnya lebih ke cerita. Jadi lebih deskriptif, lebih panjang, narasinya panjang. Akhirnya aku ubah karena aku mikir juga ini bisa relevan untuk orang-orang yang suka membaca. Tapi kalau orang-orang yang tidak suka membaca jadi berat buat mereka. Aku berkaca kepada bagaimana kalau ada orang-orang seperti aku yang dulunya mau belajar membaca tapi juga susah membaca. Nah, akhirnya di situ aku milih untuk oke deh kalau gitu kita bikin aku bikin bukunya tuh yang sifatnya lebih ke intisari ke kebijaksanaan. Sekalipun orang mungkin nggak ngerti pada saat kali ngebaca, belum tentu semua pada mengerti. Dia bisa datang kembali untuk membaca kembali bagian-bagian itu. Gitu. Jadi aku spend waktu juga di Bali pada saat itu untuk menulis yang tadi akhirnya nggak selesai. Akhirnya aku melanjutkan di Jakarta. Di Jakarta di rumah. Biasanya setiap di waktu selesai kerja di malam hari itu aku kebutuh. Aku coba untuk menaruh yang bagian mana ingin dimasukkan. Sampai akhirnya jadi deh bukunya. Oke, berarti pindah-pindah domisili ya, biar bisa dapat ilham. Iya, Oke, memang perlu sih ya. oke, iya ya, ya kadang-kadang perlu ya. Itu kan cukup panjang ya proses pengerjaan bukunya gitu. Ketika proses penyelesaiannya itu nemuin nggak sih hal apa yang tersulit di sampai buku ini tuh selesai? Hmm. Tadi itu teman-teman kalau waktu sebelum live sebenarnya Nabil sempat nanya ke aku, kok mau nggak kalau misalnya nanti pertanyaannya itu dikasih dulu biar tahu. Aku bilang nggak usah deh, nggak apa-apa langsung aja. Tapi memang namanya kita bicara sama seorang Nabila ya, itu setiap pertanyaan tuh pasti dalam sekali dan buat kita berpikir. Tuh Iklan challenging, tapi disponsori oleh apa nih? nggak ada sih, oleh cahaya lampu aja deh. Kira ada yang bayar. Sebenarnya aku lagi ambil waktu juga untuk berpikir tadi. Jadi kalau ditanya tentang yang paling sulit, uh, hmm, aku nggak karena waktu itu kan belum ke publisher ya. Jadi belum sempat ke publisher. Aku cari-cari publishing. Paling banyak aku habis waktu
waktu juga untuk memikirkan mau self publish atau mau publish massal gitu. Pada saat mau publish massal pakai percetakan udah besar, um, ternyata proses mereka panjang untuk mereka nge-review bukunya. Dan itu text time bahkan sebulan lebih. Sedangkan aku sudah menargetkan dari awal tahun 2022 bahwa di akhir tahun bakal rilis. Nah, karena terlalu panjang, jadi akhirnya aku mikir, aku tetap pengen ini tercapai nih, karena aku terbiasa punya goal tuh dicapai. Akhirnya aku lakukan, aku milih untuk ke self-publish. Aku pelajarin untuk kayak plus minus dari masing-masingnya gitu sih, Nabil. Setelah itu aku ngeliat memang ada kekurangan self-publish pasti dari segi penyebaran, distribusinya nggak bakal lebih kuat daripada kita pakai publisher besar. Tapi aku cukup lega ketika akhirnya memilih untuk self-publish, karena di sana aku juga bisa start small anggapannya, ya kan? Dari segi cetaknya nggak usah terlalu banyak dulu, dan aku bisa menjangkau ternyata orang-orang yang memang lebih intimate anggapannya. Ketika mereka memesan buku, aku juga bisa nulis nih, kira-kira kenapa sih kalian mau pesan? Dan aku ketika baca-baca di sana, aku cukup ngelihat cocok banget nih. Ini berarti aku harap bahwa buku ini juga bisa menjawab kebutuhan-kebutuhan daripada teman-teman yang sudah memesan. Gitu. Jadi mereka ada yang ngomong bahwa mereka belum menemukan makna hidup sampai umur usia berapa. Ada yang memikirkan bahwa mereka pengen tahu apa yang berarti dalam kehidupan. Ada yang pengen belajar tentang kebijaksanaan dan lain-lain. Jadi di sana aku melihat kalau ditanya tentang dari yang sulit, yang pertama dari segi publishing, mau yang mana. Yang kedua, apakah message yang aku buat ini bakal terdeliver, dan apakah memang ada marketnya yang memang sesuai gitu. Dan ternyata dari kuesioner aku lihat bahwa memang cocok, sehingga ketika sekarang udah masuk ke fase produksi nggak terlalu khawatir lagi sih Nabil. Oke, berarti hal yang tersulit emang waktu milih gimana cara atau jalan gimana buku ini dipublikasiin ya. Betul. Oke, kalau bicara hal baru, ada nggak hal yang baru ditemuin atau baru disadari selama proses pembuatan buku? Mungkin nggak terlepas dari teknisnya penulisan atau penerbitan buku gitu, boleh juga mungkin dalam mengilhami penulisannya sendiri gitu, atau apapun boleh. Oke. Yang aku temukan adalah kita sebagai manusia itu jago bicara ya. Kita bisa ngomong segala hal yang baik, tapi nggak semua hal itu bisa kita lakukan. Kita tahu bahwa ada yang namanya Raja Salomo, ada manusia paling bijaksana yang pernah ada, tapi itu pun dia pada akhirnya jatuh ke dalam berbagai macam hal juga. Di situ aku melihat bagaimana namanya kebijaksanaan, tapi tidak bisa diimbangin dengan attitude, gitu kan. Nah, jadi ketika aku ngebaca kembali buku aku, di sana aku jadi belajar bahwa buku yang aku baca, pelajaran yang aku dapatkan, mostly memang aku hidupin. Karena itu jadi nilai hidup yang aku pegang. Tapi banyak bagian-bagian di mana dalam prosesnya ini aku mesti memproses ulang apa yang aku baca. Dan ketika aku baca, aku malah dapat pemahaman baru. Gitu. Jadi pemahaman baru yang aku dapat masih related dengan sebuah kata-kata tersebut, ya, sebuah message yang aku pelajarin. Tapi itu menjadi sesuatu pengingat yang membuat aku bisa menemukan hal baru lagi. Seperti itu. Jadi kalau ditanya yang bisa aku jadi refleksikan dalam prosesnya, mungkin seperti itu ya, bahwa kita sebagai manusia bisa mendapatkan berbagai macam hal yang bisa udah kita catat pun di dalam perjalanan kita, ya kan, udah dari 2018 kita udah catat dan lain-lain. Itu pun tetap bisa mengingatkan kita lagi, kapan the younger self, our younger self pada saat itu mengingatkan kita yang sekarang, untuk kita bisa stay true kepada value yang kita mau pegang. Seperti itu. Jadi I think learning itu juga sesuatu hal yang seterusnya ya, seumur hidup kita akan jadi pembelajar. Aku makin menekankan diriku juga tentang hal tersebut sih dalam prosesnya, bahwa memang ketika kita belajar tanpa dipaksa, itu jadi hal yang datang dari dalam diri, kita jadi bisa belajar membuka diri kepada hal yang lebih banyak lagi. Ya, ini temuan yang bagus ya. Dan ini baru didapat ketika proses nulis sampai selesai ya bukunya ya.
Betul, karena kan mesti kita baca ulang lagi kan bukunya tentang apa aja yang di dalamnya. Terus kita perlu, akhirnya aku membaca semua pelajaran aku dari 2018 dan bahkan sebelumnya. Coba bocorin dikit dong, Jess. Isinya tuh sebenarnya tentang apa sih? Oke. Di buku itu aku membagi beberapa bab ya di situ. Jadi ada bab-bab yang memang sifatnya yang pertama membahas tentang akhir, bahwa segala sesuatu itu akan berakhir. Jadi itu yang paling penting untuk kita bisa menemukan apa yang matters. Karena kita anggapannya gini, ketika kita bicara bahwa besok adalah hari terakhir kita dan kita memaknai itu benar-benar menyadari, wih besok hari terakhir. Atau kita pernah di waktu yang kita dekat dengan akhir kehidupan kita, entah sakit atau kejadian tertentu, kita jadi lebih bisa memaknai kehidupan. Kita bisa memaknai udara yang kita hirup, kita bisa menyadari semua yang kita punya, orang-orang yang kita sayang, siapa yang di sekitar kita. Sehingga bab pertama itu bahas tentang akhir. Lalu dalam selanjutnya kita akan bahas juga tentang self, tentang diri. Jadi perlengkapan yang aku pelajari memang paling penting itu instead of kita trying to show what we have, tapi kita feel in to be able to have what we have. Jadi daripada kita menunjukkan apa yang selalu ini nih yang kita punya ke orang lain. Karena dulu waktu saat aku mungkin SMA awal-awal kuliah kayak gitu. Pengennya nunjukin aku nih seperti apa sih, aku nih bisanya apa. Tapi kenapa bab kedua tuh bahas tentang self itu juga karena aku ngeliat bahwa yang terpenting itu bukan kita trying to show apa yang ada di luar, tapi trying to see apa yang ada di dalam. Baik itu kita mau melihat, kita mau belajar, kita mau mengisi, tapi benerin dulu nih, di dalam kita tuh seperti apa pemikiran kita, hati kita, ada nggak yang belum selesai? Kita udah punya fondasi nggak sih sebagai manusia? Baru bab berikutnya kita ada bahas tentang kehidupan. Cara untuk melihat kehidupan seperti apa, cara untuk melihat karya. Karya itu berarti dari pekerjaan kita, dari karir kita, dari bisnis kita, bisa macam-macam. Dan ada juga di bagian selanjutnya tentang hubungan. Baru di bab terakhir kita bahas tentang awal. Gitu. Karena memang kayak tadi aku cerita ya, pada saat di dalam prosesnya itu ketika aku membaca ulang, aku melihat kehidupan kita ini kayak chapter ya Nabil. Bahwa kita punya chapter-chapter yang berbeda-beda. Baik ada chapter ketika kita pertama kali kuliah, chapter ketika kita pertama kali kerja, pertama kali bisnis, dan lain-lain. Dan setiap chapter kita membutuhkan sebuah set of diri yang berbeda-beda. Sama dengan belajar tentang kebijaksanaan atau filosofi hidup. Aku melihat bahwa kita bakal membutuhkan pemahaman tentang dari akhirnya seperti apa, tentang diri kita dan lain-lain, baru kita bisa memulai suatu hal yang baru. Jadi makanya di buku ini diakhiri dengan bab yang namanya The Beginning. Yang harapanku ya orang-orang yang pada saat membaca nanti bisa menemukan perspektif baru di akhirnya. Ya, unik ya. Berarti sebetulnya kita diajak untuk ngelihat, bayangkan nih di akhir hidup, kemudian harapannya dari situ mereka bisa memaknai hidup mereka. Seperti contohnya kayak tadi yang Joshua sempat bilang ya, kadang kita nggak menyadari kita tuh, mungkin tadi tentang nafas ya, jadi biasanya kita lewatin aja gitu ya. Tapi kalau kita ngebayangin kita ada di akhir kehidupan, kita bakal ngelihat hal-hal kecil yang biasanya kita nggak lihat, padahal itu melekat di dalam diri kita. Oke, good point sih, Jos. Buku ini sebenarnya ditujuin kepada siapa sih? Atau orang seperti apa nih yang menurut Joshua cocok untuk baca buku ini? Aku udah nulis sebenarnya di awal buku itu tentang di pengantar kepada siapa aja buku ini mau ditulis, baik kepada orang-orang yang mau menemukan makna kehidupannya, orang-orang yang masih kehilangan arah, orang-orang yang bahkan mau mengakhiri kehidupannya. Aku nggak ada batasan usia tentang siapa aja yang bisa membaca buku ini, baik orang yang itu masih muda sampai orang yang udah tua. Karena aku pun melihat ketika aku membaca ulang buku ini, aku pun
belajar kembali. Jadi makanya mungkin memang sebuah kata-kata atau tindakan yang kita lakukan pun ada pedang bermata dua ya. Kita bisa memberikan sebuah kebijaksanaan dan berkat untuk orang lain, tapi pada satu sisi kita juga belajar kembali tentang apa yang kita katakan tersebut. Itu uniknya tentang brain system, yang ada satu filosofer yang ngomong juga tentang bahwa otak kita itu otak kita itu mendiscover dirinya sendiri, mendiscover otaknya sendiri dan menemukan jawaban dari dalam otaknya itu, dari pemikirannya. Jadi aku ngeliatnya bahwa pemikiran kita bisa dapat hal yang bijaksana, kita lemparkan dan kita hidupin, tapi di dalam satu proses akhirnya kita mesti belajar kembali sama pemikiran tersebut. Gitu sih. Jadi memang aku sangat menyukai tentang sebuah filosofi atau sebuah kebijaksanaan tersebut sih. Jadi kalau ditanya target marketnya, aku bilang siapa aja bisa baca sih untuk buku ini. Bahkan orang yang sudah belajar lebih bijaksana pun, I believe mereka justru bakal lebih terbuka tentang sebuah pemikiran dan mereka bisa belajar, bahkan menajamkan mungkin apa yang ada dalam buku ini lebih lagi. Iya. Ya, mungkin kayak ini ya, kalau kita baca buku ulang, walaupun itu buku yang sama, selalu memberikan pemahaman yang baru gitu. Jadi kayak, ya aku rasa juga buku ini sebenarnya untuk usia berapapun, walaupun mungkin kalau udah di usia kayak dewasa akhir gitu ya, mereka kan udah banyak ngalamin fase mereka di dewasa awal dan dewasa madya gitu. Mungkin mereka udah cukup dengan karirnya, tapi selalu ada pemaknaan hidup yang baru gitu ya di usianya mereka. Yeah. Okay. Apa harapan kamu atau mungkin gimana kamu ingin para pembaca atau orang-orang yang beli bukumu ini memaknai buku What Really Matters ini? Di guideline buku yang aku buat di situ, aku berharap bahwa orang itu ngebaca ini bukan sebagai sebuah sprint. Jadi mereka baca terus cepet-cepetan, gue udah finish nih sehari. Menurut aku inti sehari bukan di situ. Aku berharap buku ini jadi companion. Dia bisa jadi teman buat orang-orang yang di dalam perjalanan kehidupan orang. Sehingga ada masa dia bisa meninggalkan buku ini. Ya kan, dia mungkin lagi asik dengan kegiatannya. Tapi ada masa dia bisa datang kembali untuk membuka buku ini. Dia udah tahu di bagian berapa, di bab berapa, mungkin buku ini bisa memberikan bantuan buat dia. Dan ada waktunya dia mungkin bisa menandai juga buku ini, sehingga dia bisa melihat perkembangan dia tentang pemikiran tersebut itu sudah seperti apa. Dan aku juga berharap bahwa orang-orang juga bisa menjadi lebih tajam di dalam pemikiran mereka. Karena menurut aku setiap orang punya ceritanya sendiri, setiap orang juga diberikan kemampuan untuk menemukan kebijaksanaan dari pemikirannya. Nah, kalau mereka udah punya satu fondasi nih, yang sudah dilengkapi dalam sebuah buku, namanya What Really Matters. Bayangin aja gimana mereka juga nanti bisa mengembangkan pemikiran mereka dari situ. Gitu. Jadi ekspektasi aku sih lebih ke sana sih, bahwa buku ini bisa jadi teman untuk membantu orang berkembang, bertumbuh. Dan satu hari ketika mereka sudah bisa jadi teman lama juga, ketika mereka udah pergi, akan mereka datang kembali dan bisa membaca buku ini lagi. Oke, berarti jadi teman dalam proses pertumbuhan dan teman dalam rebuilding pemaknaan hidup yang baru ya. Karena ini ya Nabila, buat teman-teman pasti tahu Nabila ini siapa gitu kan. Tapi yang buat nggak tahu, Nabila ini adalah teman hidup aku. Nah, nggak semua orang tuh bisa menemukan, I think dalam 10 tahun proses aku berjalan bersama Nabila, nggak bisa dibilang itu banyak indahnya juga, banyak banget beratnya, yang bahkan bisa dibilang sangat-sangat berat, yang mungkin kita sering ngobrol bahwa gimana kalau kita nanti balik ke masa lalu, bisa balik, dan kita tahu bahwa perjalanan seberat ini akan kita hadapi ketika berjalan bersama. Kita udah bilang bahwa, bahkan aku ingat jawabanku adalah, lebih baik, nggak deh, kayak kita pilih jalan lain, seperti itu. Nggak milih untuk bersama. Tapi, Nabila dalam 10 tahun ini banyak banget memberikan aku kebijaksanaan. Baik membantu membuka pemikiran. Bahasaku adalah, Nabila tuh ngajarin aku to learn how to learn. Jadi belajar bagaimana cara belajar. Belajar cara bagaimana berpikir. Nah, tapi kan nggak semua orang menemukan Nabila.
Itu nggak semua orang bisa punya pasangan atau punya orang terdekat yang tipenya itu seperti itu. Gitu. Jadi dengan ada sebuah buku yang bisa membantu untuk mereka berpikir, aku harap itu juga bisa jadi teman untuk mereka. Dan ya buat aku yang sudah pernah punya perjalanan 10 tahun dengan seorang teman hidup yang bisa membantu aku berpikir, itu luar biasa banget sih, tentang bagaimana aku juga bisa sampai di posisi saat ini, bisa berkembang dan bisa bahkan membuat buku, di mana aku nggak pernah bayangkan bahwa seorang Joshua dapat merilis buku sebelumnya. Yeah. Thank you, Josh. Tadi banyak iklan ya kayaknya. Enggak sih, itu sebuah sharing yang menurut aku memang related dengan pertanyaannya tadi. Oke. Apa kira-kira yang mau Joshua sampein gitu ya lewat buku ini kepada, mungkin secara singkat aja gitu. Kalau kan nggak bisa diceritain isinya ya. Tadi kan udah sedikit spill gitu isinya. Tapi mungkin bisa nggak sih dibuatin dalam satu kalimat, apa sih yang Joshua mau sampaikan kepada para pembaca nih? Untuk mereka dapat menemukan what really matters dalam hidup mereka, atau at least terbantu untuk menemukan what really matters. Karena tiap orang punya what really matters yang beda-beda. Oke, what really matters ya. Kenapa what really matters? Karena di dunia ini menurut aku pada akhirnya nggak ada yang matters. Semua bakal berakhir. So kalau kita bisa memilih, ada baiknya kita bisa memilih untuk hidup for what really matters buat kita. Jangan sampai di akhir hidup kita, aku juga tahu bahwa aku punya nenek yang berharga banget buat aku. Nenek yang udah ngegedein aku juga. Dan dia juga pernah di posisi bisa dibilang salah satu orang-orang keluarga yang terkaya di Indonesia juga pada masanya. Tapi di masa akhir hidupnya mungkin dia bisa dibilang 30 tahun terakhir, bahkan hampir 40 tahun terakhir dia hidup dengan regret. Nah bayangin aja, kita hidupnya singkat, kita hidup mungkin 80 tahun udah selesai. Kalau kita udah mau ke usia 30 tahun, berarti 2,5 kali lipat dari hidup kita lagi, kita udah selesai nih di dunia ini. Nah bayangin aja dengan hidup sesingkat itu, kita hidup dengan penyesalan seperti itu. Itu sih. Dan aku jadi banyak berkaca juga pada saat itu di bulan Maret karena nenek aku. So, daripada data yang pernah ada di aku temukan bahwa orang di usia atas 60 tahun itu mostly punya penyesalan. Yang pada dasarnya kita nggak mungkin nggak sih di dalam hidup kita nggak punya penyesalan sama sekali, pasti ada. Tapi kalau kita bisa minimalisir itu karena kita bisa memilih prioritas hidup kita, kenapa enggak? Dan aku ketika mencoba untuk memilih dan menghidupi what really matters buat aku mendapatkan kehidupan yang lebih fulfilling. So, semoga itu juga bisa, aku nggak tahu nih, teman-teman ketika ngebaca itu menemukan what really matters, apa yang akan didapatkan. Karena what really matters saja beda-beda. Tapi semoga dari situ bisa mendapatkan dampak yang baik dari buku ini. Oke. Thank you, Josh. Ternyata nggak satu kalimat ya. Susah juga ya disummarize satu kalimat. Udah sih tadi yang awal, cuma ditanyakan apa lagi kan, jadi ya dipanjangin. Mungkin aku coba bacain ini deh, pertanyaan dari yang sempat terkumpul ya. Teman-teman kalau misalnya mau nanya tentang buku What Really Matters ini, atau mungkin tentang perjalanan pertumbuhan pribadinya, yang mungkin ada kaitannya dengan buku ini, boleh ditanyakan via komen ya. Tapi sambil itu aku coba sambil bacain pertanyaannya, Jos ya. Jadi ada yang boleh. Thank you juga buat teman-teman semua yang udah ikutan nih. Dari tadi pada semangat kayaknya ikutan di sini. Thank you. Silakan dilanjut. Oke. Jadi ada yang nanya nih, apakah yang matters buat kita itu tuh mungkin berubah? Mungkin. Oh, ya. Tadi katanya suruh jawab pendek ya, ini dipanjangin. Udah. Atau mungkin kalau ada yang mau dijelasin kenapa sih bisa berubah gitu. Jelas karena semakin kita bertumbuh, kita pasti dapat menemukan perspektif baru. Justru kalau itu nggak berubah,
atau nggak ada penyesuaian sama sekali, mungkin kita perlu bertanya apakah kita bertumbuh atau enggak. Karena di dalam perjalanan hidup aku menemukan bahwa sebenarnya change is the only constant thing. Justru perubahan itu ada hal yang konstan. Kita pasti tambah tua, kita pasti juga akan berubah taste makanannya, kita juga akan berubah karakternya pada saat muda sampai ke tua nanti, kita juga akan berubah pola pikir kita ketika menemukan hal yang baru. Sama juga dengan apa yang berarti buat kita. Menurut aku itu juga akan berubah. Misalnya contoh nih, kalau gitu misalnya kalau misalnya berarti buat yang bertanya tadi, itu adalah pasangan hidupnya. Apakah pasangannya akan berubah? Menurut aku mungkin tidak se-eksplisit itu kita melihatnya, tapi cara kita maknai pasangan kita yang mungkin akan berubah. Kalau dulu kita lihat dia sebagai pasangan, mungkin nanti kita bisa lihat dia sebagai teman, kita bisa lihat dia sebagai sahabat, kita juga bisa lihat dia sebagai orang yang akan bersama dengan kita sampai tua. Gitu. Jadi pemaknaannya bisa beda-beda. Itu jadi jawabannya mungkin. Iya, aku setuju juga sih. Apa yang matters buat kita tuh mungkin berubah karena fase hidup kita berubah. Kita berubah karena kita manusia yang dinamis. Gitu ya. Yeah. Jadi mungkin aja apa yang matters itu berubah dengan kita bertumbuh dan juga berubah. Betul. Oke. Just mungkin aku bacain pertanyaan yang udah masuk via komen dulu ya sebelum aku lanjutin yang tadi pertanyaan yang udah masuk via story Instagram. Jadi ada yang nanya nih dari Kak Ocha. Kelihatan nggak ya dari sana? Jadi Kak Ocha nih nanya, setelah bukunya selesai ada aspirasi baru nggak? Mungkin maksudnya aspirasi baru yang mau diaktualisasikan. Ini cepat pertanyaannya, belum bukunya launch gitu. Udah next-nya apa, bos? Iya. Sebagai orang yang suka eksplorasi, pasti ada, sudah siap gitu. Baik di dalam perjalanan hidup aku pun, di dalam karir bisnis, karir pekerjaan, semuanya pasti sudah ada what next gitu. Sebenarnya aku senang untuk menikmati masa saat ini, tapi kalau ditanya what next, aku udah lagi siapin untuk buku kedua sih. Wow. Nanti mungkin kita bahas di lain waktu untuk buku yang kedua ya. Iya. Okay. Ini ada pertanyaan yang masuk. Kebetulan ada di story Instagramku dan juga story-nya Instagramnya Joshua. Ini kayaknya karena waktu itu pada mau nanya yang lain juga nggak apa-apa ya Nabil ya. Kalau misalnya mereka mau nanya-nanya di komen gitu, kita bebasin juga nggak apa-apa ya. Wah, calon-calon nih nanti pertanyaannya kemana-mana. Oh ya, tapi sudah boleh. Komunitas juga bahwa pertanyaannya itu non bisnis kok. Iya, boleh. Boleh mungkin boleh juga nanya tentang pertumbuhan pribadi. Mungkin kalau itu nggak terlalu related dengan buku ini, it's okay ya. Mungkin nanti kita bakal jawab. Jadi ada satu pertanyaan nih yang aku lihat masuk ke story aku dan ternyata orang yang sama juga nanya di story yang kamu. Cuman mungkin waktu itu kan kamu yang masukin ke story duluan gitu ya, dan itu kan nggak ngebahas bahwa kita bakal bicarain tentang buku gitu. Jadi pertanyaannya emang agak random gitu. Ini aku bacain pertanyaannya. Pernah nggak sih ngerasa bosen sama pasangan? Terus kalau pernah, gimana ngatasinnya? Ini agak ini ya nggak related sama bukunya ya. Oh related, kan di buku itu ada tentang hubungan juga. Kocak. Mungkin nanti kapan-kapan kita bikin IG live tentang relasi kali ya. Boleh. Tapi ya pasti kalau ditanya pernah bosan, jawabannya ya sudah pastilah pernah. Justru bosan tuh jadi bagian hal yang menurut aku bisa jadi sebuah hal yang bisa kita nikmati juga sih. Seringkali orang anggap kalau bosan mau pindah ke jalur yang lain gitu. Padahal lupa kalau misalnya kita jalan dari Denpasar ke Jakarta 24 jam, lihat jalan yang sama terus, itu pun bagian dari proses untuk sampai ke Jakarta. Oke. Berarti pernah bosan ya? Iya, pastilah. Aku pingin ini deh. Aku berharap hostnya bukan aku. Pertanyaan saya. I'm sorry, Kev. Ada yang aku. Oke. Loh, kan itu sebenarnya kalau teman-teman nggak usah khawatir karena aku sama Nabila tuh orangnya very open minded. Justru kita di dalam setiap fase
ya nanti kita bahas di bagian relasi yang lainnya. Tapi dalam setiap fase kita saling open untuk ngobrol gitu. Bahkan ketika kita bosan kita cerita. Justru dari situ kita bisa cari solusi bareng-bareng. Oke, mungkin dari Joshua kan tadi udah jawab ya, pernah bosen. Terus ditanya solusinya apa? Oh, solusinya yang pertama tadi ngomong. Karena biasa kalau nggak ngomong itu em, bisa menimbulkan berbagai macam pemikiran yang kemana-mana. Karena kita jadi mencoba untuk solving itu sendiri. Sedangkan kita jalan bareng pasangan gitu. Jadi menurut aku ngomong. Terus setelah kita ngomong, di sana kita coba menggali sebenarnya membuat bosan itu apa. Kita bosan karena aktivitasnya kah? Kita bosan karena wajahnya kah? Ketemu lu lagi gitu ya. Kita bosan karena apa gitu. Karena sebenarnya aku lihatnya kalau kita udah menikah, pada akhirnya kita bakal seperti keluarga, ya kan? Keluarga yang punya kita, papa mama kita, saudara-saudara kita. Mereka bosan nggak ya? Bosan karena kita terbiasa gitu. Jadi menurut aku itu sih, kita akhirnya dari kita menyampaikan, yang kedua kita menggali sebenarnya kenapa, yang ketiga kita coba cari solusi sama-sama. Udah, mungkin dari Nabila mau menambahkan gitu ya. Nah, aku menunggu pertanyaan itu. Saya kalau pertanyaan itu nggak ditanya, aku nggak jawab. Oke, oke. Tadi pertanyaannya kan, pernah ngerasa bosen nggak sih? Dan solusinya apa? Kalau bosen, pernah ya, gitu. Karena aku sama Joshua udah, sorry tadi keceplosan nama. Aku dengan pasanganku itu udah sekitar 10 tahun. Lebih dari 10 tahun barengan. Gitu. Jadi, uh, berat ya. Nafasnya tadi berat. Kenapa aku menghitung 10 tahun dari awal bukan usia pernikahan saja? Karena interaksi kami sebetulnya cukup intens. Gitu. Dimulai dari ketika kami pacaran, kami ini sama-sama perantau. Sama-sama tidak bergantung kepada kehadiran fisik keluarga, yang mana keadaan fisik itu berarti buat kami gitu. Justru semakin jauh itu semakin sulit ya kami interaksinya juga, karena sama-sama bukan orang gadgetan gitu, bukan yang betah nelpon atau betah chat gitu. Jadi memang interaksinya cukup intens karena bisa dibilang sama-sama saling bergantung gitu. Tapi bergantungnya masih cukup sehat lah ya, Jos. Kita boleh bilang di IG Live ini cukup sehat. Oke. Iya, cuma memang karena ya namanya kalau misalnya kita sering ketemu pasti jadi sering ada kikisan bersama. Iya, oke. Karena kan manusia menajamkan sesamanya ya, besi menajamkan besi. So, pernah bosen nggak sih? Pernah. Apalagi abis merit, udah tinggal serumah, ya walaupun beberapa kali LDR gitu ya, tapi dibandingin dengan ketemunya, banyakan ketemunya gitu, jadi bosen sih pernah. Nah, pertanyaan kedua tadi, gimana sih cara ngatasinnya? Sebetulnya bosen itu bukan sesuatu hal yang aku musuhi secara pribadi ya. Itu secara realita, bosen itu hal yang wajar. Terutama dalam pernikahan, karena pernikahan itu kayak maraton jangka panjang. Jadi bukan sprint. Kalau sprint kita cepat begitu, tapi maraton jangka panjang. Jadi bosan itu mungkin nggak mungkin. Jadi realitanya bosan dalam pernikahan itu mungkin. Secara pribadi aku tidak memusuhi rasa bosan. Jadi ketika bosan itu datang, aku nggak merasa aku harus mengatasi. Aku nggak melihat bosan sebagai masalah gitu. Aku melihat bosan sebagai kewajaran. Dan biasanya aku juga telusuri ini bosannya kenapa. Sama kayak tadi Joshua. Mungkin ngelihat bosannya itu kenapa sih. Tapi kalau aku nggak menemukan juga nggak apa-apa. Karena itu wajar. Dan kalau aku nemuin juga nggak banyak hal yang aku berusaha atasi gitu. Kecuali kalau bosannya akhirnya ada dorongan untuk lari dari rasa bosan. Nah, larinya ini yang aku atasi. Karena nggak seharusnya aku lari dari kewajaran. Bosan itu kan wajar ya gitu. Tapi
kalau aku berusaha lari, saya jadi Netflixan gitu. Karena apa ya, lari dari rasa bosan gitu. Sebetulnya nggak apa-apa juga. Cuman ketika aku sudah menganggap itu masalah, itulah yang aku berusaha atasi. Dorongan ini dari mana? Apakah dorongan ini dari kepalaku yang penuh terhadap Ya. asumsi tentang Joshua? Jadi aku kayak gelas yang penuh, udah nggak bisa diisi lagi. Atau karena ya ada hal yang terjadi mendorong aku untuk jadi bosen gitu, lama-lama jadi bosen. Tapi lebih banyak memang karena asumsi. Jadi asumsi Hmm. kayak aku ngeliatin orang yang sama gitu, sama secara fisik, sama secara terutama sama secara psikologis ya. Padahal nyatanya manusia setiap hari berubah karena mereka tuh berdinamika gitu. So untuk membuatnya singkat, intinya aku pernah ngalamin rasa bosan, tapi aku nggak buru-buru mencari solusi gimana harus mengatasinya, karena bosan itu sesuatu yang wajar, aku juga nggak memusuhi, sehingga aku nggak melihat itu juga sebagai masalah yang harus di-solve, gitu sih. Oke. Eh, mungkin ke pertanyaan selanjutnya dari Joshua, mungkin ada yang mau nambahin dari tadi pemaparanku? Enggak, mungkin ya, berarti ya, bukan enggak, sorry. Iya, nambah dikitnya paling lebih ke ini sih, bahwa mungkin kalau teman-teman yang dengerin merasa agak unik gitu, kok ini pasangan kayaknya ngomongin kebosanan gitu tuh kayak hal yang biasa gitu. Karena menurut aku kadang kita suka kalau bahasa Nabila tuh meromantisasi gitu ya, yang pada akhirnya bisa kita menutupi. Kita bilang bahwa oh ini pasangan kita paling sempurna, pasangan kita kita cinta selamanya sampai mati, bahkan sampai dikubur kita lanjut lagi gitu misalnya. Um, dan pernah bosan nggak? Oh nggak pernah, kita sama pasangan kita wah selalu harmonis gitu. Justru hal-hal yang sifatnya terlalu hiperbola kadang ya itu justru nggak menceritakan tentang apa yang ada dalam hati. Sedangkan pasangan tuh bakal jadi orang terdekat. Nah disitulah justru sebenarnya hal-hal yang sifatnya krusial yang biasa dianggap um, tidak seharusnya dibicarakan itu yang perlu kita bicarakan sebenarnya. Karena dia yang bakal jadi bagian daripada diri kita. Masa kita ngomong soal bagian dari kita, tapi kita nggak ceritain hal yang krusial gitu. Jadi, hmm, jadi buat yang lagi dengerin nggak usah khawatir tentang ketika kita membahas hal-hal seperti itu, karena buat kita itu hal yang biasa aja. Kita sering bahas, bahkan biasa ngomongnya gini, misalnya aku sama pasangan aku gitu, sama Nabil ngomong, aku lagi bosen nih, kenapa? Iya, kayak kita aktivitas gitu aja deh, gitu. Terus ketemu kamu terus, kayak aku mau keluar, misalnya kayak gitu. Ngomong aja nggak apa-apa. Kita nggak perlu emosi, nggak perlu habis itu kita marah, nggak perlu habis itu ya kita nggak cerita sama sekali atau diem-dieman saling treatment. Menurut aku nggak perlu. Justru kita cari cara untuk bisa sharing bareng-bareng. Iya, komunikasi sih penting juga. Iya, kadang-kadang aku juga komunikasiin gitu kalau aku lagi bosen. Jadi, bosen nih, lihat kamu mulu bosen gitu. Atau kalau lagi butuh me time juga aku kasih tahu. Ya komunikasi penting. Mungkin last question ya, Jos. Ada pertanyaan nih dari username Lilis Huri. Kayak pernah dengar itu? Queen Eye. Oke. Pertama kali ketemu tahun berapa Koko dan Cici? Couple that grow together, stay together. Oke. Mau jawab, Jos? Pertama kali ketemu, uh, 2012. 2012 semester kedua gitu ya. Pertengahan tahun kedua itu yang pertama ketemu. Terus ketemunya tuh uh, apa namanya si Nabil lagi ada acara. Kalian kalau tahu dia yang dulu sama sekarang beda sih, sama kayak kalian tahu aku yang dulu sama sekarang beda banget gitu. Jadi dulu Nabil, kalau dari perspektif aku ketemu pertama kalinya tuh di Surabaya di kampus, terus dianya tiba-tiba mau nge-briefing MC kan, dia minta kontak aku. Waktu dia datang ke BBM aku dulu, aku lihat ini siapa namanya Nabila, aku reject gitu kan, aku reject. Terus habis itu akhirnya anak anaknya dia, anak panitia dia di acara yang kontak aku, yang memang anak aku juga. So, aku bilang oke, ketemu ke acaranya, ya udah ketemu. Waktu ketemu dia di kampus, dia datang dengan polo
ya, celana jeans, sepatu Keds, rambut diikat semuanya gitu ya, rambutnya panjang dulu sampai ke bawah pinggul gitu, tapi Itu diikat perlu gitu. dideskripsikan segitu detailnya ya. Iya, untuk memperlihatkan betapa kelihatan kayak alpha woman banget gitu loh. Gitu ya. Terus datang gitu langsung, kok Joshua ya? Iya, aku datang ke sana dengan apa coba ke kampus? Celana basket, baju kaos habis nge-gym, sama pakai Crocs. Jadi kayak kontras banget, yang satunya kelihatan anak teladan kampus, yang satunya um, anak populer yang kalau bisa breaking the rules, dia bakal break the rules, gitu kan. Terus waktu di briefing langsung, oke, buat acara kayak gini kok ya. Terus dikasih tahu semua briefing acaranya. Habis itu udah selesai, gitu ya, ya udah oke, bye. Langsung dia masuk lagi. Nah, aku kayak mikir kayak ini orang bukan ya, terima kasih ya kok sudah mau untuk apa namanya ngisi di acara kita. Pasti waktunya juga sibuk ya kok ya gitu. Nggak ada tuh basa-basi kayak gitunya. Jadi, tapi mungkin hal seperti itu yang akhirnya membuat kesan sampai sekarang sih pertemuan pertamanya. Itu jadi di Surabaya sekitar 2012. Kalau dari Nabil mungkin mau cerita dari apa perspektifnya Nabil pertemuannya gimana? Ya, makasih. Deskriptif sekali ya. Jadi tergambar gitu kayak preman maksudnya kan ya. Oh enggak, alpha woman bahasanya. Oke. Sebetulnya pertama kali aku lihat kamu tuh di 2011, bukan 2012. Oh iya? Gitu. Karena kan kamu MC ini ya di acara orientasi. Jadi Joshua ini tuh dulu MC di acara orientasi gitu. Karena kalau nggak salah di bagian divisi acara. Terus eh, itu pertama kali ngeliat Joshua dan dari situ ku dengar beberapa rumor tentang Joshua. Mungkin Ush. teman-teman yang ikut live di sini, you know that. Tapi Oh, aku tapi nggak kalau akan anak komunitas nggak tahu sedeskriptif semua tuh. tadi itu Joshua. Oke. Ya jadi pertama kali ketemu Joshua tuh sebenarnya kalau aku sendiri 2011 dan banyak dengar tentang Joshua karena Joshua cukup populer di jurusanku dan di angkatanku juga gitu ya. Koko-koko idaman para mimi-mimi. Cuman memang kontak intensnya itu sejak 2012 gitu. Tadi pertanyaan singkat sih sebenarnya dari Miss Ai. Dia cuma nanya kapan ketemunya Bun gitu. Oh gitu ya, nggak Cuma apa-apa aku kan, ada nge-highlight nih cerita jadi seru yang gitu kan. cuma aku nge-highlight nih yang tadi Lili Suri sempat bilang katanya uh, couple yang bertumbuh bersama itu akan stay bersama. Oke. Okay. Mungkin aku tambahin dikit ya Jos ya tentang itu. Di pengalaman uh, di pengalaman kami, kadang-kadang pertumbuhan itu juga yang bisa bikin kita terpecah gitu, berpotensi untuk membuat kita terpecah gitu karena industri kami awalnya sama gitu. Tapi akhirnya kami menindaklanjuti aspirasi yang baru, bukan berarti yang lama ditinggalkan. Tapi di fase ini sama-sama sedang menginvestasikan energi di aspirasi yang baru, gitu. Yang mana bidang ini betul-betul bertolak belakang, gitu. Apakah bertumbuh? Sama-sama bertumbuh dalam pengetahuan, dalam skill, ya, dalam karakter juga. Tapi pertumbuhan yang seolah-olah terpisah ini, seperti bertumbuh masing-masing ini, berpotensi untuk membuat perpisahan juga gitu. Jadi kadang-kadang yang kami lakukan itu terutama ketika sedang anniversary gitu ya, kami duduk bareng dan kami sampaikan gimana rasanya kayak seolah-olah grow separately gitu. Padahal sebetulnya tidak, hanya beda industri aja dan karena energi kita banyak habis di industri kita masing-masing. Jadi seolah-olah seperti bertumbuh yang masing-masing gitu, terpisah. Padahal sebetulnya ya itu peran kami di industri yang baru. Tapi tidak serta-merta itu definisi hidup kita, kemudian Ya, kita berpisah gitu. Itu enggak gitu.
sih. Jadi kadang-kadang itu juga berpotensi memicu perpisahan gitu. Um, Udah sih dari Joshua, mungkin ada yang mau ditambahin? Mungkin buat 2-3 pertanyaan terakhir deh, kalau teman-teman ada yang mau nanya, boleh. Um, Tadi kan kita lagi bahas tentang what really matters, nih kok nyambungnya ke hubungan kita, tapi karena memang di babnya what matters ada terkait hubungannya, kita sharing sedikit, karena memang sedikit banyak pun hubungan tuh jadi faktor yang sangat berpengaruh ke pertumbuhan pribadi aku juga sebenarnya. Iya. Apa ya, kalau kita bikin IG live tentang relationship aja gimana? Ini banyak banget nih ngasihin komen. Suruh Oh spill gitu ya. terus. Ntar aku spill sendiri deh, aku kabarin deh. Oh gitu ya. Ya, nggak apa-apa sih, boleh-boleh aja. Tapi ya buat teman-teman yang dari komunitas juga, kayak teman-teman aku juga banyak yang dari komunitas. Nabila adalah memang orang yang ada di belakang, bukan, sorry, bahasanya Nabila nggak oke tuh. Ini Nabila ada orang di samping yang nggak kelihatan, gitu. Jadi, Kenapa tadi um, dikoreksi ya, Bos? karena pernah dikoreksi juga sebelumnya sama ibu, gitu kan. Jadi katanya gue nggak di belakang, katanya gue di samping, gitu. Jadi Nabila ini adalah orang yang ada di samping aku yang nggak kelihatan. Jadi um, ada waktunya kadang dia juga di depan untuk menarik aku. Ada waktunya juga aku bisa membantu pertumbuhan dia, tapi ya bertumbuh bareng. Banyak susahnya, justru kita baru bisa dalam 10 tahun baru bisa sekarang untuk sharing. Itu karena lebih banyak deritanya daripada lebih banyak bahagianya sebenarnya. Tapi di masa ketika udah tahu uh, masalah-masalah yang lebih berat ketika kita bersama, sekarang ketika kita trying to make it work together, kita jadi lebih bisa menghargai keberadaan satu sama lain dan juga apa yang udah kita lewatin. Gitu. Oh, ini ada satu yang bertanya tambahannya penutup ya. Seberapa besar materi pengaruhi materi Oke, aku bantu bacain ya. Kan nggak enak nih pembicara masa bacain pertanyaan. Biar hostnya aja sini. Kita Jadi ini pertanyaan. ini komunitas kita macam-macam ya. Ada yang dari yang datang nih ya. Ada yang dari anak kuliah. Ada yang dari teman komunitas. Ada yang dari teman pen spinning. Ini barusan. Ini juara dunia ini. Wisal Yang ini. mana nih? Ini. Oh, Iya. oke. Hello. Oke, aku coba bacain pertanyaan Boleh. terakhir ya. Cap seberapa besar materi, sorry, apa nih ya? Materi ya. Cap seberapa besar materi mempengaruhi what really matters bagi kita. Ini materi apa sih maksudnya ya? Materi secara finansial. Oh, oke. Maksudnya keuangan gitu ya? Jadi maksudnya kayak ini pertanyaan pernah ditanya juga sih sama saat tadi. Kayak yang suka nanya tuh memang teman kita yang tadi tuh, yang namanya Lilis Sihuri gitu. Namanya bukan Lilis Huri tadi, Lilis Sihuri itu. Itu pertanyaan pernah dia tanya juga. Menurut aku gini, pada satu titik tertentu memang kita perlu punya di satu zona kenyamanan yang mungkin kita bisa cukup ya. Jadi kita nggak terlalu fokus ke memikirkan finansial atau kebutuhan-kebutuhan primer. Baru kita di sana bisa lebih punya kebebasan untuk berpikir buat apa yang matters. Karena aku juga, kalau dulu mungkin aku bakal, ketika aku belum berproses, aku bakal bilang bahwa ya kita nggak usah terfokus sama materi lah, sama apa yang matters saja langsung. Tapi realnya nggak bisa, karena otak kita bakal penuh. Misalnya contoh, kita belum bisa untuk punya kendaraan sendiri, sedangkan kita belum bisa untuk punya tempat tinggal sendiri. Kita belum bisa untuk membiayai diri kita sendiri. Gitu. Jadi menurut aku hal-hal esensial tuh bisa berjalan dampingan juga sambil kita mencari what really matters. Karena mungkin dengan kita mencari pekerjaan, kita mencari cara untuk bisa memenuhi finansial, kita juga bisa eksplorasi. Sebenarnya matters buat kita ini apa sih? Ada yang kita suka nggak, passion apa yang kita bakal temuin gitu. Jadi dua-duanya bisa jalan berdampingan. Tapi memang menurut aku nggak bisa kita kesampingkan juga. Kita mencari what really matters. Oke, ini waktu kita sebenarnya udah habis sih. Mungkin kita pamit dulu kali ya, Josh ya. Sebelumnya thank you untuk Joshua yang udah bersedia hadir di IG Live aku dan teman-teman yang udah ngikutin
dengerin dari awal sampai akhir. Selamat malam, selamat beristirahat. Thank you. Bye-bye. Thank you Nabila. Thank you teman-teman semua. Bye.